Indonesia. Demokrasi di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui prinsip-prinsip demokrasi dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan umum. Namun, Indonesia mengalami beberapa periode otoriter seperti masa Orde Baru di bawah Soeharto sebelum kembali ke demokrasi multipartai pada tahun 1998. Sejak saat itu, Indonesia telah menggelar pemilihan umum secara berkala dan memiliki sistem demokrasi yang relatif stabil. Di Jerman, sejarah demokrasi dimulai setelah Perang Dunia II. Jerman Barat dan Jerman Timur adalah dua negara yang berbeda selama Perang Dingin. Jerman Barat mengadopsi konstitusi yang dikenal oleh Grundgesetz, Undang-Undang Dasar, pada tahun 1949 yang membentuk dasar bagi sistem demokrasi parlementer di Jerman Barat. Setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, Grundgesetz diterapkan di seluruh negara Jerman, membentuk Republik Federal Jerman, yaitu Bundesrepublik Deutschland yang demokratis. Jerman saat ini memiliki sistem demokrasi federal dengan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, Länder. Kedua negara telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan, tetapi dengan konteks dan perjalanan sejarah yang berbeda. Berikut adalah sejarah-sejarah demokrasi di Jerman dan di Indonesia. Atau yang secara resmi disebut dengan nama Republik Federal Jerman, merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tengah. Wilayahnya ini terletak di antara Laut Baltik dan Laut Utara di bagian utara dan pegunungan Alpen di bagian selatan. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat negara ini berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Di sebelah selatan Jerman berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Wilayah negara ini mencakup area seluas 357.022 km persegi. Yang berdasarkan luasnya tersebut, Jerman adalah negara terbesar ke-7 di benua Eropa. Jika kita coba paksa bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, maka luas dari negara ini seluas gabungan 3 provinsi di Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Letak geografisnya yang strategis ini menjadi salah satu faktor bagaimana Jerman memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di benua Eropa. Pada tahun 2022 kemarin, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Jerman adalah sebesar 83.695.430 jiwa. Berdasarkan jumlahnya tersebut, Jerman menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak kedua di benua Eropa setelah Rusia. Orang Jerman merupakan bangsa asli Jerman yang secara genetik dan budaya dengan kelompok budaya Jerman, kewarganegaraan, dan menggunakan bahasa Jerman sebagai penutur. Selain di negara Jerman itu sendiri, bangsa ini juga menghuni negara-negara seperti negara Swiss, Liechtenstein, Austria, dan Luxembourg. Kekristenan adalah agama terbesar yang dianut oleh penduduk negara ini. Disebutkan bahwa agama ini mulai diperkenalkan ke Jerman pada sekitar tahun 300 Masehi, dan pada abad ke-8 dan abad ke-9, wilayah ini menjadi sepenuhnya Kristen. Jerman juga dikenal sebagai tempat kelahiran reformasi gereja yang dimulai oleh Martin Luther pada awal abad ke-16. Saat ini, kekristenan masih menjadi agama mayoritas di Jerman dengan persentase pemeluk sekitar 52%. Sementara itu, sekitar 42% penduduknya saat ini menyatakan tidak berafiliasi dengan agama manapun. Dan sisanya adalah pemeluk agama lain, termasuk agama Islam yang memiliki persentase sebesar 3,5%. Jerman adalah sebuah negara dengan bentuk federasi. Negara ini terdiri dari 13 negara bagian dan 3 kota setingkat negara bagian. Yang selanjutnya ke-16 wilayah yang secara kolektif disebut sebagai Bundesland ini memiliki konstitusinya sendiri. Lebih lanjut, konstitusi negara ini menekankan perlindungan kebebasan individu dalam katalog ekstensif hak asasi manusia dan sipil dan membagi kekuasaan antara tingkat federal dan negara bagian dan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Egisita Sunaria, dan rekan saya. Muhammad Atarisa Smita. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan antara demokrasi Indonesia dan demokrasi dari negara Jerman. Demokrasi di Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspek. Meskipun keduanya adalah negara demokrasi, namun memiliki beberapa perbandingan. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara republik dengan sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan pemerintahnya terpisah dari legislatif. Sementara Jerman adalah republik dengan sistem parlementer, di mana kanselir adalah kepala pemerintahan dan eksekutif tergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Oke. Yang kedua adalah konstitusi. Di Indonesia, Indonesia itu memiliki UUD 1945 sebagai acuan untuk konstitusi negaranya, dan yang telah mengalami beberapa amandemen atau perubahan. Dan di Jerman itu memiliki hukum dasar, yaitu Grundgesetz, yang artinya juga telah mengalami perubahan sejak berlakunya. Yang ketiga adalah sistem pemilihan. Indonesia mengadopsi sistem pemilihan langsung untuk presiden dan anggota legislatif. Sementara Jerman menggunakan sistem pemilihan campuran, di mana pemilih memilih perwakilan dalam Bundestag atau parlemen dan juga partai politiknya. Oke. Yang keempat ada partai politik. Di partai politik ini Indonesia memiliki sejumlah partai politik yang dimana sistem partai ini lebih cenderung multi partai. Terus juga kalau di Jerman itu memiliki banyak partai politik, tetapi sistem partainya lebih stabil dari partai-partai besar yang dominan. Yang kelima ada federalisme. Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian yang memiliki kewenangan sendiri dalam beberapa kebijakan. Sementara Indonesia juga memiliki sistem federal dengan beberapa provinsi, tetapi tingkat federalisme tidak sekuat di Jerman. Oke. Yang keenam ada hak asasi manusia. Baik Indonesia maupun Jerman memiliki kerangka kerja hukum yang melindungi hak asasi manusia, tetapi implementasinya dapat bervariasi. Yang ketujuh adalah sejarah demokrasi. Jerman memiliki tradisi demokrasi yang lebih lama, dengan sejarah parlementarisme yang kuat sejak awal abad ke-19. Sedangkan Indonesia mengalami perjalanan yang lebih kompleks menuju demokrasi setelah kemerdekaannya dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Oke, perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan budaya, sejarah, dan perkembangan politik dari kedua negara tersebut. Meskipun keduanya adalah negara demokrasi, tetapi setiap negara memiliki ciri khas demokrasi yang unik. Cut. Selanjutnya kami akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi dari Indonesia dan Jerman. Tentunya kelebihan dapat tergantung pada perspektif tertentu. Beberapa kelebihan yang mungkin dimiliki oleh sistem demokrasi Indonesia dibandingkan Jerman adalah yang pertama yaitu keterwakilan yang luas. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang sangat besar dalam kewakilan politik. Hal ini dapat dianggap sebagai kelebihan karena menciptakan inklusivitas dalam proses demokratis. Dan yang kedua adalah fokus pada pembangunan. Indonesia telah berhasil menjalankan program pembangunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan telah mencapai perkembangan ekonomi yang cukup pesat, yang merupakan salah satu kelebihan sistem demokrasi di Indonesia. Yang ketiga ada dinamika politik. Demokrasi Indonesia memiliki dinamika politik yang kaya, dengan banyak partai politik yang aktif yang dapat memungkinkan ide-ide baru dan variasi kebijakan untuk muncul. Oke. Yang keempat ada reformasi demokratis. Indonesia telah mengalami perubahan politik yang signifikan dengan reformasi tahun 1998 yang melahirkan perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Yang kelima adalah partisipasi rakyat. Pemilihan umum di Indonesia sering melibatkan partisipasi yang tinggi dari rakyat, menunjukkan tingkat kesadaran politik yang kuat. Namun penting diingat bahwa kelebihan ini juga dapat diiringi oleh tantangan tertentu. Demokrasi Indonesia masih menghadapi masalah seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan isu-isu etnis. Selain itu, setiap sistem demokrasi memiliki karakteristik uniknya. Dan apa yang mungkin dianggap sebagai kelebihan di satu negara mungkin bukan pilihan yang tepat untuk negara lain.
Jerman sebagai contohnya, memiliki sistem politik yang berbeda dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai perbandingan antara demokrasi Indonesia dan Jerman serta kelebihan yang dimiliki oleh sistem demokrasi Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.